Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali di dalam interaksi kita melalui RBM, Reform Broadcasting Ministry, siaran radio melalui pelayanan Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Jadi sekali lagi kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan memungkinkan siaran ini dibuat, sambil untuk melengkapi anak-anak Tuhan di mana-mana tempat dengan bahan-bahan sekitar keluarga. Hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, mengenai pekerjaan, mengenai studi, karir, dan sebagainya. Dan jika Anda mempunyai suatu usulan dan bahkan topik-topik yang Anda pikir perlu sekali dibicarakan, kami sangat terbuka untuk menerimanya. Dan kami di dalam sekolah teologi memang ini memasuki tahun yang ke-20, dan kami bersyukur kepada Tuhan atas segala pimpinannya. Dan kami menyediakan berbagai macam program yang makin lama menjadi makin solid. Dan program-program di dalam teologi maupun di dalam konseling. Dan jika Anda ingin join dengan kami, dan kami ada tes masuk pada bulan Januari. Dan silakan hubungin kami dengan telepon 799 0357. 799-0357. Nah, kita masih membicarakan topik yang sama, topik yang bersambung, dan kita ini sudah memasuki akan bagian-bagian yang baru lagi. Yang lalu kita bicarakan mengenai menjadi pria yang sejati. Dan kali ini kita lanjutkan dengan menjadi wanita yang bijaksana. Jadi ini istilah saja. Tetapi baik pria atau wanita adalah peta dan gambar Allah. Di dalam Kejadian pasal 1 disebutkan Allah menciptakan mereka sesuai dengan peta dan gambarnya. Jika makhluk rohani yang mendiami akan tubuh yang berbeda, pria atau wanita, dengan keunikan masing-masing. Dan oleh karena jatuh dalam dosa, dalam Kejadian pasal yang ketiga, maka baik pria atau wanita kehilangan akan hal-hal yang sangat esensial sekali, khususnya hubungannya dengan Allah. Dan juga peran dan jati dirinya, identitasnya. Pria kemudian menjadi pria yang semu, memainkan pseudo masculinity, yaitu kejantanan, kepriaan yang sebetulnya semu. Tetapi wanita juga demikian, akibat dari dosa. Wanita kemudian tidak sadar, sudah terjerat menjadi wanita dengan pseudo femininity. Artinya, kewanitaannya, jati dirinya sebagai wanita, itu menjadi semu. Dan itu sebetulnya sudah terjadi pada saat wanita melangkah keluar daripada tanggung jawabnya. Keluar daripada kebebasannya. Yang seharusnya diberikan Allah kepadanya. Nah, kita ingat kejatuhan manusia dalam dosa. Yang memulai adalah wanita. Yang memberikan dirinya terbuka untuk dipengaruhi oleh iblis saat itu. Yang memakai firman Tuhan, tetapi dipelintir bagian tertentu. Sehingga dia itu jatuh, mengambil buah yang terlarang itu. Dan lebih aneh lagi, dia bahkan mengajak suaminya jatuh dalam dosa yang sama dengan memberikan buah itu. Berarti wanita ini memakai kebebasan yang Tuhan beri secara keliru. Dan sekarang kita itu kembali kepada persoalan tadi, setelah jatuh dalam dosa, wanita kehilangan identitasnya yang khusus sebagai wanita. Nah, bentuknya macam-macam. Yang pertama, wanita kemudian menjadi pribadi yang ingin sekali memakai kecantikannya
untuk mendapatkan kepuasan batinnya. Sehingga wanita itu ini makin lama menjadi makin luar biasa terjeratnya ke sana. Yang terus mendandani dirinya supaya menjadi makin cantik. Padahal kita mengingatkan, berulang kali diingatkan. Kecantikan itu adalah kebohongan. Kecantikan luar itu adalah kebohongan. Yang penting adalah kecantikan batinnya. Tapi wanita spend time, waktu, tenaga, uang, terus-menerus untuk mempercantik akan dirinya dan wajahnya. Nah, untuk mempercantik tubuhnya, akhirnya wanita itu menolak akan banyak hal yang Tuhan itu tetapkan sebagai naturnya. Sekarang banyak wanita tidak mau melahirkan itu secara natural. Ya, kecuali kalau memang dokter sudah memberi warning, berbahaya ini. Tetapi banyak yang tidak begitu. Yang memang menolak. Oleh karena apa? Takut bukan cuma sakit, tubuhnya itu mengalami kerusakan-kerusakan dan area tertentu. Sehingga dia tidak mau melewati akan childbirth secara natural begitu. Padahal itu didesain oleh Tuhan. Sebetulnya untuk membuat wanita itu mengembangkan akan jati dirinya sebagai wanita. Yang mempunyai potensi emosi itu yang sangat positif sekali. Pada saat dia itu mengalami kesulitan melahirkan anaknya, kesakitan, dia akan menemukan titik temu antara ibu dan anak ini. Di dalam suatu momentum yang ajaib sekali yang Tuhan sediakan. Sehingga jiwa keibuannya itu akan muncul dan berlimpah-limpah dan sehat. Dan mulai saat itu dia bisa memakai akan emosinya itu untuk membangun hal-hal yang baik. Dalam dirinya maupun dalam diri anaknya. Tapi dia menolak itu. Untuk kecantikan tubuhnya, banyak wanita tidak mau, meskipun diciptakan Tuhan dengan breast, dengan payudara, tetapi tidak mau memakainya. Oleh karena takut kalau kecantikannya itu dirugikan. Dan dia memberikan akan susu, barangkali melalui susu-susu yang bisa dibeli di toko. Tetapi tidak breastfeeding, tidak memberikan ASI kepada anak-anaknya. Oleh karena ya, takut kecantikan. Dan sekarang sebagian besar dari wanita itu sudah tidak mampu keluar dari kamarnya tanpa terlebih dahulu merasa dirinya itu cantik. Dia melengkapi diri dengan 1001 macam alat kecantikan. Jadi, pseudo femininity, bentuknya seringkali itu sampai menjebak begitu banyak wanita yang sebetulnya jiwanya sehat. Akhirnya mempunyai tingkah laku narsisistik. Yang sebetulnya itu seharusnya tidak demikian. Jadi kehilangan kesejatiannya sebagai wanita. Dan yang lain lagi, banyak wanita kehilangan kesejatiannya sebagai wanita itu dengan dia membuat dirinya sibuk dengan kariernya. Apa lalu tidak boleh? Wanita sudah studi, wanita punya talenta, wanita punya bakat, wanita punya kesempatan. Masakan tidak boleh memakai? Loh, harus memakai. Justru kalau tidak memakai ini berdosa. Cuma persoalannya, dia harus bisa mengatur diri. Tetapi banyak wanita itu mempunyai karier untuk tujuan membebaskan dirinya dari ketergantungan pada suaminya. Dia memakai kariernya untuk dia bisa punya kebebasan, memakai uangnya sendiri. Dia mempunyai karier supaya punya reason untuk tidak melakukan domestic job. Tidak merawat anak, tidak mengatur rumah tangga, tidak memasak makanan, dan sebagainya. Saudara, kita mesti waspada dengan sungguh. Ini tidak sama sekali tidak berarti bahwa memang wanita itu
hidupnya terpanggil hanya untuk masak atau ngatur rumah tangga. Kata hanya itu, saudara mesti hati-hati. Karena kaum feminis itu membuat ini itu menjadi ekstrim. Padahal tidak demikian. Tuhan menciptakan wanita yang kebahagiaannya itu antara lain di dalam rumah tangganya. Dan seharusnya wanita itu tahu. Dia itu dipanggil Tuhan untuk menjadi family woman. Di mana sumber kebahagiaannya ditemukan di dalam hubungan dengan suami dan anak-anaknya. Tetapi ya sayang sekali. Jadi dengan kehilangan jati diri wanita. Sekarang mempunyai karier itu motivasinya keliru. Jadi mari kita dengar apa yang Bu Esther mau katakan. Ya Pak, sebetulnya sangat menarik sekali ya. Bahwa banyak wanita setelah jatuh di dalam dosa, maksud saya sejak permulaan begitu ya, itu tidak lagi menemukan atau kehilangan jati dirinya. Sehingga dia itu dia keluar dari tanggung jawab, pengen kebebasannya, tetapi juga pada saat yang sama dia mengambil banyak langkah yang keliru. Jadi sebetulnya itu apakah boleh dan apakah bisa begitu ya Pak, bahwa hal tersebut itu juga diajarkan begitu. Apakah itu tuh diajarkan sejak anak perempuan itu mengalami menstruasi, bahwa Allah mendesain itu dengan wanita itu dengan khusus, atau nanti tunggu setelah dia itu menjadi remaja, lalu kemudian menjadi dewasa, memasuki universitas, baru kita itu mengajarkan. Atau di dalam konseling pranikah Pak. Kapan hal ini itu diajarkan seperti yang tadi Bapak katakan. Bagaimana kita sebagai wanita itu diciptakan itu dengan luar biasa dan ajaib oleh Tuhan. Itu dengan maksud dan tujuan yang tertentu. Karena kalau enggak, kan mereka juga enggak tahu Pak. Bagaimana itu? Ya memang, ya kalau kita mau memperhatikan kehidupan gereja dan umat Kristiani, itu juga sudah terjebak pada budaya dan sistem yang sebetulnya mereka tidak sengaja sih. Tapi sudah begitu banyak kegiatan. Sehingga untuk bisa misalnya mengatur mana yang primer dan mana yang sekunder. Mana yang perlu, mana yang sebetulnya kurang perlu. Itu mereka mengalami kesulitan. Dan saya percaya sekali, sebetulnya hal-hal seperti ini itu seharusnya diberikan sedini mungkin pada saat mereka mulai akan pacaran. Jika mereka mulai waspada dan mengerti, sebab hidup ini sebetulnya didesain Tuhan dengan baik sekali. Jadi itu sebetulnya diberikan di rumah, begitu ya Pak? Sebagai bagian daripada mungkin peran pendidikan. Daripada Bapak Ibu itu ya. Betul. Saya Seperti rasa itu? bisa, tetapi ya itu seringkali itu tidak bisa kita hanya menggantungkan diri kepada orang tua. Karena apa? Sekali lagi, sejak kita bicara topik-topik ini, kita waspada. Begitu banyak orang tua yang belum siap. Sehingga kalau sampai diserahkan kepada orang tua dan akhirnya hal-hal yang sangat penting ini diabaikan. Tetapi pada saat yang sama kalau kita melihat, sebetulnya apakah bukan banyak anak itu yang sebenarnya belajar dari model orang tuanya. Jadi kalau toh diberikan seperti tadi Bapak mengatakan begitu ya, pada saat mereka itu permulaan berpacaran dan diberikan misalnya kursus-kursus yang seperti ini, tapi mereka melihat bahwa di dalam rumahnya memang mamahnya itu juga seorang wanita karier begitu, dan toh papahnya tapi juga karier bisa. tidak apa-apa dan harus loh. Betul. Cuma seringkali itu seperti motivasinya sudah kebablasan. Memang Pak, jadi kalau misalnya mereka itu melihat, jadi anak-anak ini melihat bahwa ibunya itu adalah wanita karier, meninggalkan banyak meninggalkan banyak tugas dan kewajiban yang Tuhan itu berikan, dan toh ayahnya kalau mendapatkan seorang suami yang bisa menerima, toh itu juga fine-fine saja, begitu loh. Nah ya, justru dalam keluarga yang adegannya dan modelnya seperti itu. Betul. Di mana ibu sebetulnya tidak melakukan domestic job, misalnya. Dia cuma karier aja. Ya dengan sendirinya, itu efeknya pasti tertanam di dalam jiwa anak-anaknya. Sehingga anak perempuan yang lahir dibesarkan keluarga seperti itu juga tidak mengerti bahwa
domestic job itu bagian yang penting sekali. Menyiapkan makanan khusus untuk keluarga, membersihkan rumah, ya kan, menata rumah, menghadirkan suasana yang homey untuk keluarga. Itu merupakan sesuatu yang indah sekali. Oleh karena apa? Oleh karena keluarga yang tinggal di dalam rumah harus menemukan home, bukan just tinggal di dalam a house. Tetapi banyak wanita tidak terlatih. Dan justru itu Pak, kalau mereka sudah terbiasa dengan suasana yang seperti ini, kan apa yang kita bicarakan itu lalu menjadi kayaknya kurang penting gitu loh, kurang signifikan. Pokoknya yang penting ya aman-aman. Pokoknya yang penting ya bisa berjalan seperti apa adanya. Begitu. Jadi ngapain kok dipersulit kan begitu? Ya memang selalu orang kan selalu mau hidup sesuai dengan apa yang dia mau. Berarti yang dia mau itu selalu ada di dalam sistem, dalam masyarakat di mana dia hidup. Yaitu hidup, yaitu cari uang aja. Habis itu ya menikmati hidup, begitu. Tetapi tidak mengerti God design untuk hidup ini. Apa yang menjadi desainnya Tuhan. Sehingga nanti kalau hidupnya itu tidak sesuai dengan God design, ya fungsinya panggilan Tuhan yang tidak bisa masuk, sudah. Mau diterapkannya melalui saluran apa? Tidak ada. Betul Pak. Tetapi kan mereka itu berpikir begitu. Ya asal papa tidak keberatan, asal suami juga tidak keberatan, kan juga nggak apa-apa begitu loh. Nah sehingga kesadaran akan dosa ini sebetulnya itu dari mana sih? Kecuali kan Roh Kudus tadi Bapak mengatakan, kecuali Roh Kudus itu bekerja. Kesadaran dosa seringkali kan tergantung orang tersebut itu mau belajar apa enggak. Nah, dan plus orang tersebut itu cukup peka atau naif, cukup bijaksana atau naif. Sehingga meskipun dengar seperti ini pun, tetapi kalau jiwanya naif, akibatnya dia tuh cuma menangkap hal yang tidak penting. Padahal yang penting itu justru tidak ditangkap dia. Nah, makanya para pendengar yang kami hormati, jikalau kita betul-betul waspada akan topik yang sedang kita bicarakan, menjadi wanita bijak, artinya menjadi wanita yang sejati di mata Tuhan, yang memang didesain oleh Tuhan begitu rupa bahwa wanita itu seharusnya sesuai dengan naturnya. Dia akan menjadi seorang ibu, dan dia akan betul-betul berperan untuk menyiapkan dan menghadirkan kekayaan emosi dan bijaksananya sebagai seorang ibu di dalam rumah tangganya. Dia boleh mempunyai karier dan harus, tetapi karier itu tidak membuat peranannya di dalam rumah itu kemudian diabaikan. Manusia itu diciptakan sebagai peta dan gambar Allah. Dengan multiple roles, dia bisa menjadi istri, bisa menjadi seorang career woman. Pada saat yang sama bisa menjadi ibu. Bahkan dia bisa bergaul dalam social life yang baik. Dia pasti bisa mengisi waktu dengan hal-hal yang lain lagi. Jadi kalau Anda memahami akan hal ini, mari kita mengerti dan bersyukur kepada Tuhan bahwa masih ada kesempatan untuk memperbaikinya. Jikalau Anda ingin menelpon kami dan silakan hubungin, kami mempunyai nomor telepon untuk hotline yaitu 794-3829. 794-3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.